Hai teman-teman dan sahabat-sahabatku semua, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, hari ini tepatnya di siang hari, ya, seperti yang kalian lihat sinar matahari begitu full menyinari sehingga bonsai-bonsai semuanya bisa terkena sinar matahari, ya kecuali di sini nih, yang di depan sini ya, ini harus mendapatkan sinar juga. Ya nanti saya akan merubah posisinya karena biasa setiap 6 bulan sekali posisi matahari itu berpindah dari selatan Khatulistiwa menuju ke utara Khatulistiwa, sehingga ya bagian dari utara ini terkena bayangan dari bangunan rumah, dan nanti setelah musim berikutnya ini pasti terkena sinar di 6 bulan berikutnya. Tetapi ini harus direkonstruksi kembali posisinya sehingga nanti mendapatkan sinar matahari secara menyeluruh. Nah, baru saja saya melakukan kegiatan yaitu membersihkan ya bonsai-bonsai ini dari gulma. Karena kemarin setelah di musim penghujan banyak sekali gulma, dan masih banyak pula dari bonsai-bonsai ini masih ada gulmanya. Ya, nanti akan dilanjutkan. Tidak bisa sekali, tapi ini bisa menjadi rutinitas juga. Ya, begitu juga dengan ya di sana rumputnya juga harus dipangkas, dan kita mulai dengan penyiraman menggunakan air pump. Ya, walaupun di musim hujan kita tetap melakukan penyiraman, tapi dengan adanya full sinar matahari biasanya saya melakukan penyiraman 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah, saya akan melakukan kembali kegiatan merapikan bonsai ya, selain kita membersihkan gulma. Untuk beberapa bonsai yang saya dokumentasikan itu biasanya setelah saya melakukan perapihan, nah seperti ini biasanya saya akhiri dengan memberikan pupuk mutiara ya, seperti ini juga. Nah, ini yang terlihat, tetapi yang ini sudah saya kubur di bawahnya ya. Nah, ini yang kelihatan ya. Jadi saya sudah menambahkan pupuknya, kemudian nanti penyiraman rutin. Nah, begitu pula nanti dengan bonsai-bonsai yang lain ya, tetap akan diberikan pemupukan, karena kalau kita menanam di dalam pot kita perlu menjaga zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh bonsai-bonsai kita. Nah, sekarang saya akan melakukan perapihan pada bonsai yang satu ini. Nah, yang ini teman-teman, ya saya akan bawa langsung ke meja eksekusi. Ya, ini dia teman-teman bonsai dengan ID sancang yang saya sudah tempatkan di meja eksekusi. Ya, memang tidak banyak yang akan saya lakukan dari kondisi yang seperti kita lihat. Ya, ini sudah terkonsep, kemudian hanya menunggu kesan tua dan semakin rapat perantingannya. Ya, memang dengan adanya musim hujan kemarin, terkadang kita kebablasan apabila kita tidak terlalu memperhatikan. Banyak terjadi ya kasus-kasus ya seperti mati ranting. Nah, yang ini mati ranting sehingga terbuka dengan lebar di situ ya, seolah-olah kita memberikan ruang untuk membuka alur batangnya, tetapi ini tidak seharusnya seperti itu ya, tidak harus seperti itu banget ya, karena kalau kita membuat bonsai buat senatural mungkin agar tidak terlalu terlihat kesan mempersilahkan melihat dengan lowong ya, seperti itu ya teman-teman. Saya akan merapikan terlebih dahulu, nanti kita melihat lebih jelas lagi bonsai ini. Nah teman-teman, saya cukupkan dahulu perapihan bonsai ini. Ya, memang tidak banyak yang saya lakukan karena memang kondisinya masih ya cukup rapi lah, tetapi belum masuk ke harapan, yaitu semakin merapatnya perantingannya. Ya, berarti kita menunggu rapat perantingannya. Ya, memang ada beberapa yang menjadi kelemahan. Ya, kemarin dari
apa namanya, programan kita. Yang ini yang mati ranting ya. Kemudian yang di sini yang sudah saya potong ya. Memang kendala di musim hujan seperti itu karena kita tidak telaten untuk melakukan insek dan menjaga kesehatan dari bonsai kita. Nah, ini masih saya loskan ya, karena di sana ya belum terlihat pembesaran dari percabangan tersebut ya. Emang di sini ada apa namanya, pengecilan. Sebenarnya bukan pengecilan karena di sini terhambat ya, terhambat asupannya ke sana. Kemarin terkena lilitan dari kawat wiring yang terlalu mencekik, dan kemungkinan masih ada kawat wiringnya di dalam itu, makanya terhambat dan kemudian berusaha untuk mengeluarkan akar di sana. Ya, kita anggap aja ya sebagai bonsai yang unik karena kalau kita punya bahan yang sepertinya gagal, ya nggak apa-apa, kita buat menjadi bonsai yang tampil menarik saja ya. Nah, kalau dilihat juga dari besarnya batang itu masih belum memungkinkan ya, belum memungkinkan disebut dengan bonsai yang bogel. Kalau bonsai bogel adalah bonsai yang terlihat kekar, pendek kekar dengan banyaknya percabangan ya, kemudian akar yang keliling. Nah, ini saya korek-korek dulu lah, kita korek-korek akarnya karena akarnya juga masih kecil-kecil ya. Ya, ini memang bukan program akar, tetapi kita upayakan biar akarnya bisa maksimal. Nah, seperti ini. Nah, ini ada akar yang tumbuh di sini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi masih lama ya, masih lama perjalanan bonsai ini apabila kita menunggu itu pembesaran dari akar-akarnya. Sebenarnya kalau dibilang ya sudah keliling, hanya saja belum sampai pada besar yang diharapkan, karena kita sudah konsep bonsai ini menjadi sekian saja pertumbuhannya. Nah, kalau ini masih dilos, kemungkinan pembesaran untuk perakarannya mungkin bisa lebih jos ya, lebih cepat. Tapi karena kita sudah merancang ya bonsai dengan ukuran sedemikian saja, kita hanya menunggu beberapa lama dari perakaran ini bisa membesar. Ya, kalau dilihat sih kalau ini bisa membesar dan kemudian sudah terkesan tua ya, secara nampak, secara look keseluruhannya ya kita bilang lebih natural lah. Karena pohon yang di alam juga tidak terlalu mengesankan kekar kecuali pohon-pohon tertentu. Ya, kalau pohon-pohon yang pada umumnya itu biasanya akar yang membuat dia berdiri dengan tegak adalah akar tunggang. Jadi yang menancap ke bawah itu yang membuat dia berdiri dengan tegak. Memang ada beberapa yang memiliki akar yang kekar-kekar seperti beringin dan jenis-jenis ficus ya, seperti itu. Nah, ini apa namanya, tampak depannya. Saya tidak banyak membahas bonsai ini ya, kalian bisa melihat saja ya, dan mungkin saja bisa menjadi inspirasi ataupun penyemangat, motivasi bagi kalian yang memiliki bahan-bahan yang kurang menarik, bisa bersemangat kembali dengan melihat kondisi dari bonsai ini. Nah, kita lihat nanti tahun ke tahun ya, mungkin tahun depan sudah berbeda lagi penampakannya dengan karakter yang sudah mulai muncul dari batangnya. Oke, kita putar ini tampak depan, kemudian kita putar searah jam-jam. Ini kiri bonsai ya, masih ada beberapa pengelosan dan belum belum rapat betul ya perantingannya. Nah, ini tampak belakang ya, kita putar kembali. Ini kanan bonsai atau kiri sudut pandang kita, dan kita kembali ke tampak depannya ya. Mungkin saya tidak memperlihatkan penambahan pupuk ya. Biasanya saya lakukan di luar dari dokumentasi, dan sekiranya apa yang bisa saya bagikan bagi kalian semua bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi bagi kalian semua pemula belajar bonsai tiada henti dengan bahan apapun, dari bahan yang sederhana sekalipun sampai ke bahan yang berkelas. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.